Mana urutan yang benar? Belajar irama, langgam dulu dalam membaca Al-Quran, atau belajar makhraj dulu? Belajar tajwid dulu. Tajwid. Ya lihat, tajwid itu adalah membaca dengan baik dan benar. Tajwid artinya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Secara istilah dalam ilmu syariat adalah satu ilmu yang diketahui dengan ilmu itu cara membaca Quran dengan benar. Makhrajnya, sifatnya, panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau orang belajar tajwid, bacaannya baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, maka tidak ada yang diperbaiki. Nah, ini ada orang belajar tajwid dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Makanya muncul kemudian ilmu tahsin, ilmu untuk memperbaiki. Apalagi yang nggak belajar. Anda bagaimana bisa belajar irama kalau nggak tahu cara bacanya? Itu yang tidak tepat. Nah, sekarang kebanyakan, bukan kebanyakan lah, beberapa ada yang mengikutkan tajwid kepada irama, itu kebalik. Orang kalau udah belajar tajwid akan muncul irama sendiri. Karena Quran itu istimewa. Jadi ketika tajwid itu benar kemudian dipelajari, makhrajnya, sifatnya. Makhraj tempat keluarnya huruf, sifatnya itu karakteristik huruf. Kadang-kadang keluar di tempat yang sama, cuman sifatnya beda. Ini makhraj nih, tempat keluar masjid. Cuman kan keluarnya beda-beda. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang begini. Tempat keluarnya sama, cuman gayanya beda. Ya, ada yang keluarnya di bibir misalnya mim waw, mim waw, mim waw, mim waw. Bah. Ya kan? Tempatnya sama, mim waw, mim waw, mim waw. Cuman sifatnya beda. Mim waw. Mim waw, gitu ya. Da dengan ta, tempatnya sama. Da ta. Makanya bunyinya beda. Da ta. Da ta. Hamzah dengan ha, tempatnya sama makhrajnya, harful hawa. Cuman sifatnya beda, makanya ketika keluar bunyinya beda. Ha, a. Enggak terhambat. Ya, ditahan di sini. Ha. Ditahan di sini. Tuh. Makhraj bisa sama. Nanti keluar beda sifat huruf namanya. Kalau Anda sabar belajarnya, maka bacaan akan benar. Makanya kalau ketemu guru-guru yang mengajarkan makhraj, sifat, ibtida, waqaf, dan seterusnya, nah, itu kalau bertemu guru yang ketat, berbahagialah. Itu artinya Allah sayang dengan kita. Karena diajarkan benar, sabar aja. Ya, kemarin saya ajarkan di Al-Azhar di Bekasi. Jadi Quran itu sangat indah. Kalau Anda sabar 20 ayat atau sampai ayat 71, ya, di situ Anda sabar aja. Itu kesananya akan mudah. Tinggal gharib muskilah. Ya, tinggal yang nggak biasa dibaca. Karena gini, 29 huruf hijaiyah kurang lebih. Ketika keluar di makhraj itu dibagi 3 bagian. Ada yang sulit. Ada yang gampang. Ada yang tengah-tengah. Ketika Anda baca Quran, maka Allah memberikan gambaran seluruh makhraj itu secara umum. Dari hawa ke lisan ke bibir. Alif, lam, mim. Setelah Al-Fatihah. Alif harful hawa, lam ke lisan, mim di bibir. Alif, lam, mim. Kan? Setelah itu muncul yang pertengahan. Da. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Dilatih. Dan sampai lancar. Dadi. Kadang da tertukar dengan za. Ingat, za. Da di sini, lidahnya di ujung di sini, tapi masih ada udara keluar. Untuk melatihnya, keluarkan sedikit dulu. Da. Setelah bagus, tutup giginya. Ya, za. Ya, kadang sering ketukar. Ada za, ada za, ada ja, beda. Ya, iza, tuh, za, salah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, za. Nah, supaya kita mudah, oleh Allah diajarkan da. Begitu lancar da, jadi di. Makanya ayat kedua, ketika dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, munculkan di ayat ketiganya. Alladzina.
Di. Lancar di ditemukan dengan zai. Za. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razza. Za lancar. Dadi zazi zadadazi dadi zazazi dadadi za za. Maka dimunculkan zi dipertemukan dengan zi. Ayat 4-nya. Walladzina yu'minuna bima unzi. Zi bertemu dengan zi. Tuh. Di situ dilatih lidah kita supaya terbiasa. Kalau sudah sampai 70-71, diketemukan. Da ketemu dengan ta, ketemu dengan sin, ketemu dengan sya, ketemu dengan ha. Kumpulkan satu ayat di situ. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatul la syiyata fiha. Ketemu. Ada sa, ada za, ada sa, ada sya, ada ha. Dikumpulkan semua. Kalau udah lancar itu ringan lidah kita. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatul la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Fadhabahuha. Ha. Kumpul semua di situ. Jadi kalau udah lancar itu tinggal gharib muskilah. Majreha la ta'mauna ala Yusuf alaihu. Gitu. Udah selesai. Tutup talim kita. Kalau itu udah dibaca itu, tajwid lancar, lagam muncul sendiri. Makanya orang tua kita itu nggak banyak-banyak irama itu, tapi tahu kita ngajinya bener. Irama muncul. Tapi Quran itu indah pokoknya kalau dibaca ketahuan. Nah, ini orang Cina yang baca, ini orang India yang baca, orang Sunda yang baca. Tapi kalau udah fasih, Quran itu terasa enaknya. Baru Anda latihan langgam, silakan. Mau pakai ini, pakai itu, bayati, soba, nahawan, dan sebagainya. Ijaz, boleh silakan. Supaya indah didengar. Supaya terasa kenikmatan kekhusyuannya. Cuma yang dibaca langgam-langgam yang memang dikhususkan untuk Quran. Bukan irama yang sudah dikenal pada aspek tertentu, terutama aspek-aspek musik-musik misalnya tertentu. Maka jangan dipakai baca Quran karena irama itu sudah dikhususkan pada yang lain. Nah, ini sudah ya. Jadi ini urutannya tajwid dulu, baru akan muncul langgam, baru belajar ya.